sekarang tuh ada jalan ini untuk cita-cita saya tadi dipelopori sama Mas Arkam tadi. Ya mudah-mudahan dengan doa kawan-kawan, dengan moto kompak nih ya, kita bisa Siap, kerjasama gitu. siap. Saya ya ini saya laporkan juga ya. Saya kemarin sudah bicara sama mantan rektor Tarumanegara. Saya ajak gabung pada WHN. Beliau setuju, terus dia bilang katanya ya tergantung kemampuan saya, dia bilang gitu. Nah ini sedang saya pikirkan judulnya apa ya kira-kira ya, yang kira-kira itu bisa dikerjakan dia dan WHN juga bisa gitu. Oleh karena itu buku-buku yang dicetak di WHN itu saya kasihkan kepada dia, pada rektor, rektor terpilih, pada ketua yayasan dan wakil rektor dan sebagainya itu. Nah ini belum saya laporkan sama Mas Argam ya. Jadi mereka saya kasih buku itu, bukunya dari mana duitnya? Duitnya itu tadi saya sudah ceritakan sama Mbak Sri itu, duitnya dari itu. Jadi si penulis tadi harus bayar. Bayar itu ada kelebihan pembayaran. Dan kelebihan bayar itu buat beli buku. Buku itu dikasihkan kepada anggota-anggota terhormat. Anggota-anggota terhormat yang sekarang yang itu ya sekarang itu yaitu dari mantan rektor Untar, rektor terpilih Untar, ketua yayasan Untar, dan wakil rektor Untar dan sebagainya itu. Nah, rencananya mungkin nanti Prof. Saiful Bakri nanti juga kita kirim bukunya itu. Jadi itu supaya mereka mempelajari ini loh jelajah wilayah kita, wilayah WHN yang dipimpin oleh apa itu ketua pelaksana umum dari eh, Kapten Argam gitu. Saya jelaskan posisi saya gitu. Welcome banget itu gitu. Ya, nah ini cuma ini ada judulnya belum ketemu nih. Saya mikir ya apa ya. Tadi saya mau sama Mbak Sri tadi ngomong judul saya usulnya gini. Paski Berata beraka 20 24 24,2 terus Jokowi Jokowi IKN, IKN, Jokowi drone drone apa deh? Jokowi kemiskinan. Eh, Jokowi kemiskinan. Nah, gitu. Nah, supaya nanti Prof. eh, Prof. Agustinus itu Agustinus. bisa masuk. Dia itu orang teknologi. Nah, teknologi itu kaitannya dengan masalah sosial nanti. Kita bicara masalah teknologi dan sosial. Teknologinya apa? Ini drone. Drone nih. Sosialnya apa? Untuk Kemiskinan. kemiskinan kira-kira. Tapi belum ada jawaban itu. Saya mencari judul yang kira-kira Masuk. bisa keterima dua-duanya kira-kira begitu. Ini belum saya bilangkan sama Kapten nih. Tapi Mbak Sri sudah saya bilangin tadi. Gitu. Jadi kita itu ingin melebarkan sayap nih ceritanya ini. Ceritanya itu. Ya. Nah, sekarang kan sudah persetujuan dari Profesor Samsul Bakri, dia juga senang sekali itu nanti kita uh, bisa masuk ke wilayah juga Hasanuddin. Dan ini dari Mas Danto itu juga dia kasih masukan juga itu dari Kalimantan Tengah. Di situ juga ada Universitas Muhammadiyah apa ya, baru gitu, baru membangun gitu.
Nah, kita sama-sama membangun lah gitu. Tapi eh, cuma tadi saya pesankan sama Mbak Sri tadi, cuma hati-hati jangan sampai kepleset masalah duit ya gitu. Artinya apa? Jangan sampai terima uang berlebihan, tidak masuk akal. Kalau bukunya Martono dijual ratusan juta, itu boleh dicurigai itu uang apa gitu. Jadi kalau bukunya Martono dijual 15.000, ya wajar saja lah ya, gitu kira-kira begitu. Inilah pikiran-pikiran saya yang silahkan aja kita nanti masukkan gitu. Baik, Prof. Mohon izin, apakah kita bisa mulai? Sudah jam 2 pukul lewat 09 menit waktu Indonesia bagian Barat. Apakah boleh kita mulai webinar kita, Prof? Monggo, monggo silakan. Baik, terima kasih. Baik, terima kasih semua kawan-kawan. Kita mulai acara webinar kita. Saya mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Baik, terima kasih juga untuk kawan-kawan yang sudah hadir pada siang hari ini untuk menjadi bagian dalam pelaksanaan webinar Wawasan Hukum Nusantara pada hari Jumat tanggal 26 Juli 2024. Sebagai narasumber hari ini adalah Profesor Dr. Martono, SH, LLM, yang akan membahas terkait hukum udara. Baik, hari ini kita temanya adalah terkait drone dalam penerbangan industri dalam pariwisata. Kemudian dan saat ini juga sudah hadir tengah-tengah kita Bapak Eki sebagai Ketua WHN Manado yang juga nanti mungkin akan menambahkan dari sisi teknis. Baik, berikut rangkaian acara yang akan kita lakukan adalah ada terlebih dahulu ada pembukaan, kemudian doa bersama, selanjutnya menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya, dan dilanjutkan dengan sedikit menginformasikan terkait narasumber. Selanjutnya adalah pemaparan dari sisi hukum dan dari sisi teknis. Selanjutnya ada sesi sharing dan tanya jawab, dan diakhiri dengan penutup. Itu sedikit rangkaian acara yang bisa saya informasikan pada siang hari ini. Baik, sebelum kita memulai lebih lanjut, kita terlebih dahulu meminta hikmat dari Tuhan Yang Maha Esa untuk keberlangsungan kegiatan kita pada hari ini. Baik, untuk itu kita berdoa menurut keimanan dan keyakinan masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai, selanjutnya kita akan menyanyikan lagu Kebangsaan Indonesia Raya sebagai bentuk penghormatan kita sebagai bagian dan warga negara di negara tercinta Republik Indonesia. Saya izin share screen.
Baik, terima kasih. Selanjutnya adalah sedikit informasi yang diberikan oleh Kapten Arkam Bakri selaku Ketua Umum Wawasan Hukum Nusantara terkait kegiatan yang akan dilakukan WHN dalam waktu ke depan dan rencana-rencana kerja yang akan dilakukan. Kepada Kapten Arkam Bakri, saya persilahkan. Baik, terima kasih Mbak Sri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Profesor Dr. Martono, SH LLM, selaku Ketua Dewan Pembina Wawasan Hukum Nusantara, yang juga pada siang hari ini bertindak selaku narasumber dalam webinar Hukum Udara. Yang saya hormati Pak Eki Widatmaka, Sarjana Hukum, yang akan bertindak sebagai pemateri juga pada sesi kali ini. Yang saya hormati Pak Subandrio dan seluruh peserta webinar yang hadir pada siang hari ini. Sedikit saya menyampaikan dan berulang-ulang saya sampaikan bahwa Wawasan Hukum Nusantara terus akan melakukan kegiatan penyuluhan hukum, baik itu melalui webinar maupun secara langsung, dan akan terus mendedikasikan kemampuan kita semua untuk membantu anak-anak Indonesia di seluruh provinsi yang ada di Indonesia berupa beasiswa. Kami menyampaikan juga bahwa pada saat ini Wawasan Hukum Nusantara telah bekerja sama dengan Sun Law and Partners, Sun Law Firm, yang juga bisa mewadahi apabila ada rekan-rekan atau teman-teman sekalian yang membutuhkan bantuan hukum, baik itu secara pro bono sampai kepada yang tingkat sengketa perusahaan atau corporate lawyer. Yang mana di dalamnya saya juga bertindak sebagai koordinator tim advokat. Ibu Sri juga bertindak sebagai public relation pada law firm tersebut. Jadi Sun Law Firm and Partners ini memiliki komitmen juga untuk memberikan beasiswa kepada anak-anak Indonesia dan juga akan membangun satu rumah di Jakarta untuk para duafa yang ada di Jakarta. Jadi memiliki kesamaan visi misi yang tentunya membantu anak-anak di seluruh Indonesia. Besar harapan kami bahwa WHN ini akan tumbuh dan berkembang di seluruh Indonesia dan memiliki visi misi untuk mencerdaskan kehidupan bangsa yang sebenarnya sudah diamanatkan oleh konstitusi. Kita berkomitmen untuk secara sungguh-sungguh mewujudkan visi misi WHN tersebut. Itu saja dari saya kembalikan ke Ibu Sri Karni selaku moderator. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Kapten Arkam Bakri atas informasi yang boleh disampaikan terkait kegiatan WHN ke depannya dan rencana-rencana kerja ke depannya. Semoga semuanya boleh membawa manfaat yang terbaik bagi semua pihak. Baik, berikutnya adalah saya akan membacakan sedikit CV dari Profesor Martono selaku narasumber WHN pada siang hari ini. Profesor Dr. Martono lahir di Surakarta pada 14 Januari 1939. Beliau saat ini usianya sudah di atas 80 tahun ya kawan-kawan. Lulus dari Akademi Penerbangan Indonesia di Curug Tangerang di tahun 1959 dan merupakan sarjana hukum di Universitas Indonesia pada tahun 1971. Selanjutnya menyelesaikan pendidikan di Universitas McGill, Montreal, Kanada dengan title LLM di tahun 1980. Beliau juga menyelesaikan gelar doktor ilmu hukum dari Undip di tahun 2006, memiliki sertifikat mediator Mahkamah Agung MCSC, sertifikat legal audit PKB, dan saat ini beliau adalah guru besar nasional dan internasional hukum udara di Universitas Tarumanegara. Beliau juga merupakan narasumber yang bahas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1992 dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang penerbangan. Saat ini Profesor Martono juga merupakan praktisi, saksi ahli berbagai sengketa yang berkaitan dengan penerbangan dan sudah 27 kasus yang ditangani. Dan beliau juga menjadi pembicara baik dalam seminar dalam negeri maupun di luar negeri seperti di Cina, di India, dan juga menyelenggarakan konferensi internasional pasca COVID-19 dan paradigma penerbangan baik global, regional, dan nasional. Profesor Martono juga aktif membuat buku dan menerbitkan cukup banyak buku, baik dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris, dan menulis 28 artikel dan pernah mendapatkan penghargaan ke-23 Top World 100 Law and Legal Studies Scientist di tahun 2022. Dan saat ini juga Profesor Martono merupakan Ketua Dewan Pembina
wawasan hukum Nusantara. Dan beliau juga sudah menyumbangkan 7 bukunya untuk WHN dalam bentuk e-book yang sudah mendapatkan hasil penjualan yang cukup baik untuk membantu mendanai adik-adik kita yang mendapatkan beasiswa melalui WHN. Mungkin itu sedikit informasi yang bisa saya sampaikan kepada teman-teman terkait profil Profesor Martono. Selanjutnya saya perkenankan kepada Bapak Profesor Dr. Martono untuk melakukan pemaparannya. Kepada Prof, saya persilahkan Prof. Baik, terima kasih, terima kasih, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat buat semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Pak Arief Budiman. Siap Bapak, salam kenal Pak, sehat selalu. Paling terima kasih banget ya Mas Arief Budiman, Mas Satya. Ya, terima kasih, selamat datang. Tapi saya mengucapkan terima kasih kepada Ketua Umum yang sudah berkembang lagi. Tadi rencananya akan membangun rumah itu 2 lagi ya. Alhamdulillah. Kerjasama sama apa? Sunlaw Sunlaw Partner. Sunlaw Firm. Ya, pelan-pelan jalan terus. Selamat atas nggak salah dugaan saya itu. Dia itu relatif lebih muda dari saya, tapi mempunyai pandangan yang jauh ke depan dan sebagainya. Saya senang sekali. Dan juga sejalan dengan pola pikiran saya gitu. Dan ya itulah yang bisa saya sampaikan pada usahanya itu. Sekarang itu saya ingin bicara ya, mungkin itu ada flyernya mungkin disesuaikan sedikit ya flyernya. Judulnya agak sedikit perubahan gitu ya. Jadi saya papernya itu selalu pakai nomor ya, nomor 1 sampai itu terakhir dan sebagainya. Ini yang dipakai adalah nomor 12 ini. Pendapatan negara. Titik 2, drone dalam penerbangan. Kemudian industri pariwisata dan pelayanan penerbangan. Ya, ini yang kenapa judul ini muncul gitu ya. Saya sebagai editor aja. Para penulisnya itu dari Mas Danto, Mas Eki, Mas Saptandri, dan sebagainya gitu. Ya, terima kasih pada itu masukan itu. Jadi judul ini kita angkat karena apa? Latar belakangnya itu menurut keterangan dari Sri Mulyani, Menteri Keuangan, utang Indonesia itu banyak sekali yang harus jatuh tempo. Karena apa? Karena waktu COVID dulu punya utang yang harus diselesaikan itu ada surat utang negara dan banyak menumpuk itu katanya. Namun demikian dia bilang masih aman gitu. Walaupun numpuk, masa semuanya masih berjalan dengan normal gitu. Jadi utangnya banyak tapi masih aman. Sedangkan pendapatan waktu itu bulan Mei kemarin ternyata rendah, belum tercapai itu. Jumlah targetnya itu lebih rendah daripada tahun yang lalu.
Oleh karena itu Menteri Keuangan ya perlulah cari sumber pendapatan berpendapatan cara yang kemudian sumber pendapatan itu dari mana? Ya waktu ya mencari dari pariwisata, kemudian dari pelayanan pangan, pendapatan-pendapatan di luar pajak, PNBP, pendapatan negara di luar pajak gitu. Yaitu yang diincar adalah dari pariwisata dan dari industri penerbangan. Dianggap sebagai sumber pendapatan negara yang paling potensial. Tuh. Kemudian dari Menteri Kelautan itu juga mengusulkan bahwa itu masalah pengetatan pengeluaran biaya-biaya yang dikeluarkan yang tidak berhak itu dikurangi. Dan pengetatan tadi diharapkan juga katakan apa itu membesar pendapatan, mengurangi beban itu. Dan, di samping itu juga kalau apa itu aktor tadi eh, kalau diperketat penerimaan itu ya kalau afternya diperketat juga ada manfaatnya bahwa dengan adanya pengetatan tadi keuntungan lain adalah eh, keuntungan lain adalah mengurangi apa itu mengurangi udara yang kotor itu fosil dan sebagainya itu dan lebih nyaman dari situ. Itu menurut Menteri Kelautan dan sebagainya itu. Nah, oleh karena itu dalam tulisan ini kita kan uraikan masalah yang berkenaan dengan penerbangan tadi sebagai sumber pendapatan itu terutama adalah masalah drone, teknologi tinggi. Aplikasi drone itu pengertian, manfaat, dan lain sebagainya nanti mungkin bisa dijelaskan lebih lanjut dari Eki kali ya. Siapa aja nanti yang drone penerbangan. Cara masalah-masalah drone itu, ya kita bicara sama drone itu, apa sih drone itu sebetulnya? Drone itu adalah, istilah drone itu sendiri sebetulnya drone itu adalah itu lebah madu. Lebah madu, lebah jantan itu namanya drone. Ya, drone itu lebah tadi punya tugas untuk mencari madu dan mencari madu tadi dengan cara kerjasama dengan tanaman berbunga, mengeluarkan suatu bau wangi, kemudian ditangkap dengan radar. Drone datang ke tempat bunga, mengisap madunya dari bunga tadi, tapi di samping itu juga mengangkut
benang sari, ya ditempelkan kepada putik tanaman yang lain. Sehingga putik tadi dari tempelan itu untuk di kamar untuk beberapa waktu. Kemudian berkembang jadi buah atau tumbuhan baru. Tuh. Nah ini tingkah laku dari drone tadi kemudian kembali ke koloninya, kembali menyerahkan madunya kepada ibu lebah madu, diserahkan gitu. Kemudian drone tadi meledakkan perutnya yang isi madu mate tadi. Jadi tugas daripada drone tadi sudah cukup. Tuh. Tapi tingkah laku dari drone tadi ditiru robotik robotik tadi meniru apa yang dilakukan oleh drone tadi. Kemudian dikembangkan di robotik tadi sebagai penyerbukan untuk berbagai macam penyerbukan pertanian atau tumbuh-tumbuhan atau apapun juga gitu. Orang Inggris sedang apa itu, terima kasih sekali pada Dun tadi yang telah mengembangkan itu. Banyak sekali itu gunaannya itu. Seperti di Oman itu penyerbukan tadi yang ditiru daripada drone tadi dengan robotik untuk penyerbukan apa itu, penyerbukan buah korma itu tadi diadakan penyerbukan tadi sehingga hasilnya para petani sangat menguntungkan. Nah, penyerbukan tadi juga dipelajari di Jepang, kemudian ditiru cara penyerbukan untuk tanaman-tanaman. Salah satu tugas atau penggunaan daripada drone tadi. Drone dalam dunia penerbangan akan dijelaskan di Saudara Eki atau siapa saja yang lainnya. Ini perlu kita kemukakan karena itu ada sebagai sumber pendapatan dari negara nanti, yaitu pendapatan negara. Berikutnya adalah kita bicara masalah pariwisata. Pariwisata juga merupakan suatu sumber pendapatan negara. Jokowi pada waktu groundbreaking di IKN, dia mengatakan bahwa ya, dari pembangunan IKN itu tidak semata-mata untuk kepentingan untuk kantor saja, tapi juga untuk kepentingan itu industri wisata dunia dengan mengembangkan ekoturism sebagai sumber pendapat. Kemudian di Bali juga merupakan suatu pendapatan, itu punya potensi yang besar sekali dari ekoturism tadi sebagai sebuah pendapatan itu di Bali. Waktu itu juga merupakan suatu pendapatan yang bisa 40% dari pendapatan nasional gitu Bali.
Samping itu juga ada di pariwisata Yogyakarta. Yogyakarta juga itu ada pariwisata dengan menggunakan drone dan sebagainya itu. Dengan adanya orang ngumpul wisatawan tadi, itu pendapatan negara itu besar sekali. Karena apa? Karena wisatawan tadi juga bisa menghasilkan pendapatan. Tuh. Ada pertunjukan dia bayar, ada transportasi bayar, ada produk lokal bayar, banyak banyak sekali itu. Oleh karena itu target utama adalah masalah sebagai sumber pendapatan dari pariwisata tadi. Pariwisata di samping Yogyakarta juga di Bromo itu juga sumber pendapatan karena apa? Karena pariwisata di situ lihat Gunung Semeru itu bisa menghasilkan pendapatan dan berbagai pendapatan dari tiket, dari restoran, dari penginapan, banyak itu semuanya tuh. Itu kalau yang di Bromo, di apa itu Pangandaran tuh juga gitu pendapatan itu juga dengan itu mereka datang ke situ saya bayar dan sebagainya gitu. Itu pendapatan dari pariwisata. Ya, sedangkan dari penerbangan juga bisa menghasilkan pendapatan ke negara. Tuh, penerbangan. Oleh karena itu Jokowi juga itu membentuk apa namanya aviasi pariwisata Indonesia sebagai sumber pendapatan dan itu menyelenggarakan suatu event-event di Mandalika dan Toba di Yogyakarta dan di Bajo kemudian di waktu Manado dan sebagainya di pariwisata oh ya dan untuk penerbangan juga sumber pendapatan negara tuh penerbangan kenapa karena penumpang per satu darat itu juga harus bayar yang satu darat yang mendarat bayar untuk pesawat udara yang parkir bayar pesawat udara untuk yang disimpan bayar pesawat udara yang terbang ke wilayah Indonesia juga bayar banyak itu masukan-masukan bagaimana memasukkan negara non pajak gitu. Jadi banyak sekali itu. Jadi semua nggak ada kalau mau bayar itu. Kalau dalam dunia penerbangan ada falsafah mengatakan bahwa nggak ada pungutan apapun juga tanpa pelayanan. Tapi sebaliknya juga nggak ada yang pelayanan gratis. Semua pelayanan bayar. Jadi semua pelayanan di bandara yang dilakukan dalam penerbangan tadi semua bayar. Bayar sebagai sumber pendapatan negara. Ini tadi hanya beberapa contoh-contoh saja. Nanti bisa dikembangkan di dalam diskusi lebih lanjut dan sebagainya. Banyak itu masalah-masalah itu sumber pendapatan negara, baik dari
dari pariwisata mau penerbangan. Terus yang lain-lainnya juga banyak gitu. Itu hanya beberapa contoh aja gitu. Ini barangkali yang bisa saya sampaikan untuk ini. Sekedar untuk memancing diskusi. Diskusi, ada masukan-masukan dari para peserta. Ya, sedikit-sedikit kalau makan jadi bukit kan gitu. Jadi kira-kira ini yang saya lempar salah. Jadi sekali lagi secara umum ya, bahwa Indonesia utangnya numpuk karena apa? Karena untuk mengatasi masalah-masalah COVID, mengeluarkan. Oleh karena itu perlu cari sumber-sumber pendapatan yang lain. Karena kebetulan itu bulan Mei kemarin itu pendapatan negara baru 7% ya. Oleh karena itu ini sebenarnya salah satu contoh saja masih jadi kemungkinan masalah sumber pendapatan negara. Dan demikian yang saya sampaikan sekedar untuk itu membuka. Saya kembalikan lagi kepada istri yang untuk bertahan dan itu untuk terima kasih banget gitu kepada Bu dan Baik. diskusi atau yang lainnya. Terima kasih. Baik, terima kasih Prof untuk pemaparannya dan diskusinya yang sejak awal sudah disampaikan ya. Banyak manfaat yang kami terima sebagai baik sebagai mahasiswa, baik sebagai pengurus dan juga sebagai peserta webinar. Mungkin Pak Eki boleh dipersilakan Pak untuk secara teknis memandang pemaparan hari ini. Silakan kepada Pak Eki, saya persilakan. Baik, terima kasih Bu Sri dan juga yang terhormat Pak Prof. Martono, Kapten Arham. Sebelum saya sampaikan paparan saya, mungkin tergabung juga ya mungkin dari Ketua APDI atau jajaran. Boleh speak up bentar. Dari APDI Sulut. Monggo, Mas APDI. Ya, silakan. Oke, Pak Mat. Mantap Pak Mat. Ya, signal kurang bagus. Ini saya nggak buka kamera ya. Oke. Izin Pak Prof, ini ada Pak Mat kebetulan. Beliau Ketua APDI Sulut. Jadi nanti mungkin Pak Mat kita sekalian diskusi di sini kalau misalnya ada permasalahan, challenge, ataupun hal apapun yang bisa diskusikan terkait drone, kita diskusi bareng di forum ini. Kebetulan juga ada Pak Prof. Martono, beliau yang ahli hukum udara, guru besar hukum udara di Universitas Tarumanagara, sehingga bisa menjembatani kita secara prinsip hukum dalam membuat suatu atau mengusulkan suatu perubahan regulasi yang ada saat ini di PM 37 tahun 2020 terkait UTA atau drone. Ya, mungkin nanti mungkin Pak Mat setelah saya mungkin izin Bu Sri dikasih kesempatan untuk berbicara mengenai bagaimana teknis drone yang saat ini sudah berjalan di Sulut, terutama di Sulawesi Utara, ataupun bisa jadi Pak Ahmad juga sudah mendapat best practice terhadap drone juga yang di seluruh Indonesia khususnya. Ya. Baik, Pak Eki. Silahkan. Oke, baik saya dulu terkait drone. Tadi sudah secara garis besar sudah disampaikan oleh Pak Prof. Martono terkait bagaimana drone beroperasi sekarang di Indonesia maupun bagaimana konsep hukum drone saat ini yang ada di Indonesia. Nah, untuk itu saya lebih coba membahas secara teknis ataupun operasi drone tersebut. Barangkali nanti Pak Ahmad selaku ketua juga bisa menyambahkan atau melengkapi terkait hal-hal apa saja yang bisa menjadi bahan pertimbangan dan diskusi terkait drone atau UTA. Terus mungkin saya pertama yang paling akan mau saya jelaskan sedikit terkait
teknologi drone. Jadi tadi kebetulan saya juga baru ketemu dengan Pak Ahmad, saya sudah sampaikan ada drone, salah satu drone dari Korea itu yang saat ini rencana akan diterbangkan di IKN untuk sebagai urban air mobility di IKN, namun masih terbentur terhadap regulasi karena berat dari drone tersebut di atas 25 kg. Nah, itu juga akan menjadi challenge ke depan kita semua, apalagi pengguna drone, karena drone yang di atas 25 kg pasti diperuntukkan untuk taksi udara atau yang dinamakan urban air mobility untuk mengangkut orang dan juga barang yang dalam tanda kutip hanya selama ini kan drone bisa dikatakan hanya untuk di Indonesia khususnya hanya untuk fotografi, hobi, juga untuk lahan, misalnya untuk pemetaan lahan dan lain sebagainya. Nah, ke depan memang kita harus bersama-sama menggait, artinya menggait terkait regulasi ke depan. Apabila terdapat terkait perubahan dari Peraturan Menteri Nomor 37 Tahun 2020. Berikutnya, saya akan jelaskan beberapa teknologi drone yang pertama. Di drone itu juga ada yang namanya beberapa teknologi itu sangat canggih. Contohnya adalah GPS. Mungkin jadi di drone itu sudah sama seperti yang ada di pesawat udara. Kenapa saya sampaikan seperti itu? Jadi di drone itu sudah dilengkapi dengan pesawat GPS, juga dilengkapi terkait inertia navigation system, dan juga dilengkapi juga dengan namanya AIMU. AIMU ini kalau dibahasakan bahasa secara pesawat itu seperti autopilot. Artinya kalau seluruh pengguna drone pasti sudah tahu apabila misalnya saya menerbangkan drone, terus saya sudah saya remote control gitu, terus saya terbangkan misalnya sejauh 3 kilo, ternyata drone tersebut baterainya mau habis misalnya seperti itu ya Bapak Ibu. Dia akan secara otomatis langsung kembali, tidak mendengarkan instruksi kita dari remote control, dia akan secara otomatis kembali ke titik dia berangkat atau titik dia berangkat. Itu yang dinamakan AIMU atau dinamakan namanya inertia navigation system. Kalau dia tidak dilengkapi dengan INS, AIMU, GPS, dia tidak akan tahu titik di mana dia akan bisa kembali ke area tempat dia take off. Itu salah satu dari GPS ataupun AIMU. Kedua, yang kita tahu juga dia drone yang canggih sekarang juga sudah menggunakan teknologi LiDAR. LiDAR itu adalah drone untuk cuaca. Jadi saat ini tuh memang cuaca yang ada di Indonesia sekarang kita berbasis, mungkin saya minggu lalu atau 2 minggu lalu sudah saya jelaskan terkait LiDAR yang atau radar cuaca yang ada di Indonesia saat ini diambil dari datanya dari Jepang dan Australia, Himawari dan Darwin. Nah, hal ini juga sebenarnya untuk radar cuaca LiDAR ini bisa juga digunakan melalui drone. Itu salah satu contohnya. Terus yang kedua juga drone juga dengan teknologinya juga bisa menghantarkan internet. Dalam hal ini adalah yang saya sempat juga sudah jelaskan yang namanya Project Zephyr yang ada di Amerika. Dia diterbangkan di lapisan stratosfer yang dapat menghubungkan internet di bumi dari satelit yang ada di luar angkasa. Nah, hal-hal seperti ini kalau tidak menggunakan drone atau semacamnya tidak akan bisa berjalan, dan otomatis juga seperti yang Prof sampaikan, kalau kita berbicara terkait hukum udara ataupun hukum angkasa, itu kaitannya pasti yang dinamakan untuk kemaslahatan umat manusia yang ada di bumi ini. Berikutnya, kalau kita sudah tahu sendiri, drone juga dilengkapi dengan sensor inframerah, sensor gimbal pada kameranya. Itu juga membantu drone untuk, kalau gimbal itu untuk menstabiliskan foto atau video yang diambil, dan juga yang untuk inframerah itu digunakan saat untuk malam hari atau di posisi gelap, sehingga si kamera tetap bisa mengetahui target dan posisi drone tersebut yang ada saat ini. Terus berikutnya juga drone juga dilengkapi dengan sistem komunikasi real time. Karena kenapa? Kalau kita tidak real time, komunikasi yang di sini bukan berarti artinya komunikasi voice to voice, tapi komunikasi network to network. Bukan voice to voice. Kalau voice to voice bisa jadi
Seolah-olah berpikir berarti drone itu bisa ngomong dengan manusia. Bukan, belum sampai saat ini. Namun saat ini yang ada adalah drone tersebut adalah network to network. Jadi saat drone tersebut terhubung dengan misalnya Bluetooth HP kita, drone tersebut terhubung dengan misalkan remote control yang untuk mengendalikan drone tersebut, itulah digunakan dengan propulsi drone yang dinamakan network to network tadi, sistem komunikasi drone. Itu untuk teknologi drone. Dan juga sekarang pasti Pak Ahmad juga sudah tahu, Kementerian Perhubungan juga sudah mengeluarkan aplikasi untuk drone tersebut yang dinamakan Sidopigo. Sekarang sudah berjalan dan setiap saat dilaksanakan development. Jadi Sidopigo ini semua akses drone itu ada di Sidopigo tersebut. Jadi untuk bagaimana drone tersebut mau terbang itu harus membuat suatu rencana penerbangan, dia harus di Sidopigo. Terus seorang pilot drone itu harus juga lewat Sidopigo untuk mengetahui apakah pilot tersebut yang menerbangkan drone itu sudah tersertifikasi atau belum. Apakah drone tersebut sudah tersertifikasi atau belum. Semua bisa terakses melalui aplikasi Sidopigo tersebut. Nanti teknisnya mungkin Pak Ahmad akan juga jelaskan bagaimana teknis dari Sidopigo atau drone tadi menggunakan aplikasi Sidopigo tersebut. Nah, terus mungkin yang mohon izin yang saya akan tambahkan dari yang Pak Prof. Martono tadi sudah sampaikan, bahwasanya memang drone saat ini ada, kita mengenal dalam topik ini adalah pelayanan penerbangan, pendapatan pelayanan penerbangan. Kalau kita ngomong pendapatan pelayanan penerbangan, itu kita mengenal juga yang namanya pendapatan bandar udara, ada juga yang namanya pendapatan jasa navigasi penerbangan, ada juga pendapatan juga yang dari bandar udara tersebut, dalam arti non komersil tapi non airport business, bukan non airline business, sehingga bisa disatakan di situ menjadi pendapatan dalam pelayanan penerbangan. Namun hingga saat ini drone belum diatur, belum ada aturan baik dari Dirjen atau Kementerian Perhubungan atau bahkan undang-undang yang mengatur terkait charging drone atau yang dinamakan pendapatan melalui bisnis drone, belum ada. Sehingga saat ini drone terbang pun masih kondisinya artinya masih free, istilahnya seperti itu. Tapi yang perlu diketahui Bapak Ibu, memang kalau kita ngomong adanya pendapatan berarti di situ ada service atau services. Apa sih service atau services yang selama saat ini diberikan kami atau entah nanti dalam hal ini adalah Kementerian Perhubungan, mungkin bisa jadi nanti akan menjadi pendapatan PNBP, atau misalnya Airnav dalam hal ini misalnya suatu perusahaan navigasi penerbangan itu memberikan suatu rekomendasi safety assessment atau penilaian keselamatan terhadap drone, itu apakah menjadi bisa di-charge, itu memang belum diatur sedemikian rupa di dalam regulasi yang ada di Indonesia saat ini. Tapi yang jelas drone tersebut sebelum terbang harus melalui hasil safety assessment, penilaian safety atau penilaian keselamatan dari unit di penyelenggara navigasi penerbangan setempat. Misalnya suatu drone mau terbang wilayah misalnya Manado begitu. Nah, dia harus melengkapi seluruh persyaratan yang ada di Sidopigo. Dia harus memetakan saya harus terbang di mana dan kemana, ketinggian berapa, terus berapa lama, itu semua harus sudah di input ke dalam aplikasi Sidopigo. Selanjutnya dari data yang sudah diinput Sidopigo tersebut, Airnav Indonesia atau penyelenggara pelayanan navigasi penerbangan akan melaksanakan yang namanya penilaian keselamatan. Apakah di area tersebut itu aman dari KKOP, kawasan keselamatan operasi penerbangan, apakah aman dengan standar instrumen departure-nya pesawat udara, apakah aman dengan standar instrumen arrival-nya pesawat udara, sehingga di situ harus ada mitigasi keselamatan yang harus dibuat dari suatu penyelenggara pelayanan navigasi penerbangan. Misal, ternyata di tempat drone tersebut terbang, ternyata berseberangan atau bahkan berkonflik dengan
rute pesawat udara saat pesawat udara mendarat maupun lepas landas. Misalnya seperti itu. Nah, itu otomatis harus ada mitigasi. Entah nanti mitigasinya pesawat udara yang sedang mau mendarat atau lepas landas tadi di hold dulu, ataukah drone-nya disuruh minggir dulu di suatu area tertentu, atau drone-nya disuruh turun dulu di area tertentu. Nah, itu suatu mitigasi yang harus dilaksanakan selama penilaian keselamatan yang dilaksanakan oleh penyelenggara pelayanan navigasi penerbangan. Tapi pada prinsipnya adalah yang tetap diutamakan adalah pesawat atau penerbangan sipil dibandingkan dengan drone. Karena asas yang pertama, karena tahu penerbangan sipil itu di dalamnya adalah nyawa banyak orang, sehingga yang harus diselamatkan dan diprioritaskan terhadap keselamatan penerbangan adalah pesawat udara sipil dibandingkan dengan drone. Maka dari itu, drone kalau sudah terbang itu sudah harus tahu bagaimana prosedur emergensinya drone, misalnya baterainya habis, misalnya kondisi cuaca yang tidak bagus, misalnya salah satu engine-nya rusak, gagal, dan lain sebagainya. Itu pesawat pilot drone itu harus tahu bagaimana mitigasi untuk kejadian tersebut, dan harus juga disampaikan mitigasi tersebut tidak ke seluruh penyelenggara pelayanan navigasi penerbangan, khususnya seorang air traffic controller, sehingga air traffic controller misalnya memandu antara pesawat udara dengan drone. Dalam hal ini pemanduan di drone ini belum tidak secara serta-merta menginstruksikan belok kanan, belok kiri, enggak, belum. Karena setahu saya pilot drone yang ada di saat ini belum bagaimana instruksi atau clearance air traffic control kepada pesawat atau penerbangan sipil atau pilot penerbangan sipil ataupun militer pun dengan pilot drone itu sudah berbeda. Karena misalnya dalam penerbangan sipil itu mengenal ada yang namanya suatu alat bantu navigasi namanya VOR, misalnya seperti itu ya Bapak Ibu. VOR itu nanti memancarkan sinyal berupa radial, misalnya seperti itu, radial dan distance. Nah, itu di drone belum dilengkapi alat tersebut, sehingga pilot drone tidak akan bisa mengetahui saya ini sekarang berada di mana dari alat bantu navigasi belum. Sehingga alat bantu navigasi yang ada di drone itu hanya berupa GPS. GPS itu ditarik sensornya itu hanya dari ya kalau sama lah Bapak Ibu, kalau kita naik ke mobil gitu, nah dia tidak mendeteksi alat bantu navigasi, tapi dia mendeteksi sinyal di mana kita sekarang berada, terus nanti pusat kita di mana, cuma seperti itu aja. Kecuali drone diterbangkan di atas alat bantu navigasi, sehingga titik awal drone take off itu sudah terdeteksi dengan alat bantu navigasi. Sama, istilahnya koordinatnya antara dia take off dengan alat bantu navigasi tersebut sama. Meskipun tetap seorang pilot drone belum bisa menjelaskan berapa sih jarak dan radialnya, misalnya seperti derajatnya dari sisi alat bantu navigasi tersebut. Itu contoh dari drone. Mungkin sebelum saya melanjutkan terkait pendapatan negara, mohon izin Pak Prof, mungkin dari drone dulu, mungkin nanti Pak Ahmad bisa tambahkan beberapa challenge dan bagaimana sih best practice selama ini tentang drone. Nanti baru kita membahas terkait pendapatan negara. Mungkin izin Pak Prof dan Bu Sri, saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Pak Eki. Baik, Pak Ahmad, boleh dilanjutkan hal-hal yang ingin menjadi tanggapannya. Silakan pada Pak Ahmad, saya persilakan. Masih termute, Pak. Baik, silakan Pak. Selamat sore. Salam kenal Bu, Pak Prof. Siap Pak, salam kenal Pak Ahmad. Ya, saya ketemu tadi dengan Pak Eki, kebetulan ada asesmen tentang penerbangan di Airnav. Nah, untuk itu Pak Eki ikut undang juga. Oke, saya bilang nggak apa-apa, saya ikut bentar. Oke, saya kenalkan dulu, saya Mat Syarif dari Ketua Regional PDI untuk Regional Sulawesi Utara, kebetulan dipercayakan untuk memimpin teman-teman di sini agar bisa mensosialisasikan peraturan-peraturan yang dikeluarkan oleh kementerian, termasuk bagaimana mengelola ruang udara bersama-sama dengan Airnav.
Nah, untuk itu sebenarnya saya tidak punya bahan materi, cuma apa saja yang bisa saya sampaikan terkait dengan penggunaan drone di Sulawesi Utara sendiri. Sedikit menyentil tentang peraturan seperti PM37, memang sudah dari regulatornya memang sudah memperlihatkan bahwa memang kebutuhan dari pengguna drone, kemudian kebutuhan juga atau kepentingan dari ruang udara sendiri sebenarnya bukan digunakan sembarangan seperti itu, tentu harus diatur. Nah, terkait dengan penggunaan drone di Sulawesi Utara ini saya sampaikan bahwa kami di sini anggota pengguna drone itu kurang lebih hampir 500 pilot drone yang ada di Sulawesi Utara yang tersebar sampai di seluruh kabupaten yang ada. Termasuk juga sebagian dari daerah Provinsi Gorontalo masih di bawah dari regional Sulawesi Utara. Dulunya sampai Maluku Utara, cuma Maluku Utara sekarang sudah berdiri sendiri. Nah, untuk permasalahan yang ada sekarang di regional kami itu tentang penggunaan drone itu masih terkait dengan izin ataupun ruang udara yang terbatas. Seperti itu. Terus terang dari hampir 500 pilot drone yang ada di Sulawesi Utara itu, saya bisa memprediksi ataupun dilihat dari data saya itu sekitar 70% itu adalah pihak yang istilahnya orang bilang cari makan dari drone. Jadi kalau dari sisi pembatasan penerbangan, dari sistem regulasi, kami dari regional teman-teman juga paham dengan itu. Cuma mungkin dari sisi kebijakan untuk pengguna-pengguna drone yang hanya terbang tipis-tipis, tidak terbang secara konvensional terlalu besar, mungkin ada kebijakan sendiri buat kami. Memang selama ini dari Airnav sendiri untuk ya terbang tipis-tipis untuk teman-teman di regional itu ya hanya bisa menyampaikan saja secara lewat WA melalui saya ketua regional dan saya sampaikan ke teman di ATC untuk kira-kira bisa di-approve dan diberikan jadwal pesawat yang akan lewat di lintasan di mana teman yang akan menaikkan drone tersebut bekerja. Untuk sisi regulasi cukup, kemudian mungkin dari sisi kerjasama ini kami dengan beberapa instansi sudah melakukan kerjasama juga untuk regulasi usaha, termasuk barusan dengan Basarnas, kemudian juga dengan dari akademisi dari Politeknik Negeri Manado dan Universitas Samratulangi juga sudah kami kerjasama dengan mereka. Nah, termasuk membuat penelitian. Yang saya sempat dengar tadi mengenai pariwisata. Memang kebanyakan sekarang kalau dilihat dari promosi-promosi pariwisata itu banyak menggunakan drone. Cuma dari sisi siapa yang menerbangkan drone itu biasanya harus dipertanyakan juga karena sebisanya kami menyampaikan atau mensosialisasikan peraturan yang ada Pak Prof dan Ibu bahwa masih banyak juga pilot-pilot drone yang modal nekat untuk terbang. Padahal kan sebenarnya tidak terlalu berat sebenarnya untuk mengurus sertifikatnya. Kenapa? Mungkin dari Kementerian Perhubungan Udara dari Direktorat mengeluarkan itu mungkin agar para pilot ini paham tentang regulasi atau bagaimana menerbangkan drone yang benar. Bukan hanya sekedar, sekarang kan di Manado banyak jualan ini Bu, drone murah-murah itu 3 juta, 4 juta bisa terbang. Tapi ketinggian terbangnya itu bisa sampai, malah bisa sampai mencapai ketinggian area atau zona ketinggian helikopter dan pesawat komersil. Nah itu yang bisa kami sampaikan kira-kira garis besarnya itu untuk di pariwisata itu ada beberapa lokasi pariwisata yang memang tidak
tidak boleh menerbangkan drone. Padahal kami semata-mata itu kalau ke tempat wisata itu mengambil gambar, ambil footage itu justru mempromosikan area itu. Karena biasanya juga teman-teman di pilot drone itu punya akun di sosial media. Biasanya mereka share di situ. Cuma karena memang mungkin perlu bicarakan juga tentang bagaimana legalisasinya pilot drone itu kalau masuk ke kawasan pariwisata, apakah harus ada surat-suratnya lagi, nanti kami urus kalau memang itu memang diwajibkan. Tapi kalau langsung dijudge, oh pilot drone tidak boleh apa, ada gambar di situ, gambar drone yang ada kode silangnya itu, aduh itu langsung stres biasanya. Jadi menurut saya semestinya hal seperti itu justru memajukan pariwisata yang ada terutama di Sulawesi Utara sendiri. Kemudian daerah KKOP yang ada di Manado sendiri itu masih, tapi memang daerah kalau saya lihat tadi di asesmen itu memang ternyata hampir seluruh Manado itu tertutup dengan lintasan pesawat yang akan mendarat ataupun yang akan melakukan take off. Jadi di sini juga ada teman-teman dari APDI Regional Sulut, dari APDI dari regional lain. Nah itu memang sesuatu yang tidak bisa kita pungkiri, sehingga di saat melakukan penerbangan, saya sebagai Ketua Regional Sulawesi Utara menghimbau teman-teman untuk minimal bisa memberitahu atau menyampaikan bahwa akan terbang di titik koordinat itu dengan ketinggian yang ketinggian sekian yang sudah dibatasi oleh regulasi. Ataupun kalau kayak contoh berapa kali saya bilang ke teman-teman, ngapain terbang tinggi-tinggi juga, karena footage itu adanya terbang di 50, 30, 50 meter itu paling bagus. Justru di 70 ke atas itu nggak nampak, kecuali kalau mapping ya. Kalau mapping ya kita harus mengurus notam ke DKPPU-nya atau ke kementerian. Kira-kira untuk sementara itu dulu, Pak Eki, Ibu, dan Pak Prof, tidak banyak yang bisa saya sampaikan, nanti saya lihat di diskusi berkembang seperti apa nanti. Terima kasih untuk sementara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bapak. Terima kasih Pak Mat. Ini saya ingin. Baik, ternyata masalah terkait drone ini berkembang sangat pesat ya di Sulawesi ya. Baik, mungkin Pak Eki bisa dilanjutkan terkait pendapatan tadi. Apakah bisa dilanjutkan kembali? Oke, baik. Bisa, Bu. Terima kasih Pak Mat. Ini ceritanya Bu, saya todong beliau. Tapi tidak apa-apa, maksudnya saya tuh suka berdiskusi. Pasti Pak Prof juga mengajarkan saya juga gitu. Kita kan di sini diskusi, jadi nggak ada harus formalitas punya paparan dan lain sebagainya. Sehingga dari yang disampaikan Pak Mat tadi kan sudah ternyata banyak challenge yang terjadi saat ini di drone, khususnya beroperasi di Indonesia. Mohon izin sedikit saja Pak Prof dan Bu Sri Karni terkait pendapatan tadi yang disampaikan oleh Pak Prof. Kalau saya lebih mau menjelaskan terkait pendapatan negara dari sisi bandar udara dan pelayanan jasa navigasi penerbangan. Seperti yang kita ketahui, pelayanan bandar udara itu memiliki beberapa pendapatan yang bisa masuk ke dalam pendapatan pelayanan penerbangan untuk bandar udara. Salah satu contohnya misalnya PSG atau yang namanya Passenger Service Charge misalnya seperti itu, atau yang namanya pajak bandara. Nah, PSG ini terbagi menjadi dua, untuk penumpang domestik berbeda, untuk penumpang internasional juga berbeda. Begitupun juga tiap-tiap bandara itu beda Bu, nominalnya. Jadi di mana misalnya di Bandara Udara Samratulangi beda, di Juanda beda, di Soekarno-Hatta berbeda, dan seluruh bandar udara di Indonesia itu PSG atau Passenger Service Charge-nya itu berbeda pasti. Apalagi misalnya perbedaan dari bandar udara internasional dengan nasional itu pasti berbeda juga untuk biaya PSG-nya. Yang kedua juga biaya pendaratan atau landing fee. Kalau kita bisa katakan namanya landing fee atau biaya pendaratan. Di situ diukur juga berdasarkan dua faktor. Yang pertama terkait yang namanya MTOW atau yang bisa dia singkat dengan maximum take off weight. Jadi berdasarkan berat pesawat. Jadi semakin besar pesawatnya,
landing fee-nya juga semakin tinggi. Dan juga jenis penerbangan, misalnya penerbangan domestik dan internasional, itu juga pasti berbeda untuk biaya pendaratan atau landing fee-nya. Yang ketiga, biaya parkir pesawat atau parking fee. Parking fee ini juga berbeda-beda kalau ini tergantung kepada dua hal, bukan terhadap besar atau kecilnya pesawat udara, tapi terhadap singkat atau lamanya pesawat tersebut parkir. Jadi kalau pesawat udara besar misalnya seperti pesawat udara besar itu mau kita nggak parking fee ini tidak perlu mempertimbangkan besar kecilnya pesawat, namun pesawat besar ground time-nya artinya debarkasi dari penumpang, embarkasi penumpang, barang itu pasti lebih lama dibandingkan pesawat udara yang kecil. Nah itu sudah pasti. Sehingga juga akan berpengaruh yang namanya short term parking untuk pesawat udara yang lebih kecil ataupun long term parking atau pesawat udara yang lebih besar. Seperti itu. Terus yang keempat itu terkait biaya penanganan di darat, misalnya ground handling, itu juga ada fee-nya, Bu. Jadi misalnya setelah dia parkir, itu siapa yang mau menurunkan misalnya barang-barang penumpang, terus penumpangnya, terus nanti siapa yang akan membawa barang tersebut ke terminal, ke airport untuk masuk ke conveyor, itu yang membawa adalah ground handling. Di situ juga ada beberapa pelayanan yang disediakan oleh ground handling, misalnya layanan penumpang, kargo dan bagasi, terus pembersihan dan pengisian ulang, itu biasanya juga masuk ground handling. Jadi misalnya seluruh penumpang sudah keluar, pembersihan pesawat itu juga tugas dari salah satu ground handling. Terus yang kita bisa tambahkan lagi yaitu biaya keamanan, security charge itu biasanya juga akan ada, meskipun kadang-kadang security charge ini termasuk ke dalam PSG. Tapi kadang-kadang juga ada yang terpisah. Jadi security charge ini misalnya untuk penumpang dan bagasi, untuk pesawat dan juga kargo, misalnya seperti itu. Itu ada yang terpisah dari PSG atau passenger service charge, ada juga yang sudah dimasukkan ke dalam PSG. Nah, dalam hal ini PSG di seluruh Indonesia itu sudah terinclude di tiket. Jadi Bapak Ibu sekalian misalnya beli tiket di misalnya Traveloka, Tiket.com, Agoda, ataupun di retail yang ada di agen-agen itu biasanya akan dijelaskan ini termasuk PSG atau enggak. Nah, PSG ini enggak terlalu mahal Bapak Ibu. Jadi misalnya sekitar 100.000, range 200.000, 150, bahkan ada yang di bawah 100.000 juga ada. Jadi komponen PSG tersebut biasanya sudah masuk ke dalam komponen harga tiket. Jadi nanti airlines lah atau maskapai yang akan membayar bandara udara. Kalau dulu tahun-tahun lama itu PSG sendiri, dan itu dibeli saat kita sebelum check-in. Misalnya kita sudah check-in, sudah dapat kode booking, itu nanti akan dikenai juga PSG tadi, passenger service charge. Nah, yang nominalnya pasti otomatis berbeda di antara bandara satu dengan bandara udara lain. Yang berikutnya terkait biaya penggunaan fasilitas, facility charge, ada lavatory dan lain sebagainya, APU itu auxiliary power unit, towing bar untuk narik atau mundurin pushback, dorong pesawat, itu semua adalah bagian dari biasanya masuk ke ground handling ataupun biasanya juga di-handle oleh bandar udara. Ada juga pelayanan kebersihan ataupun dan lain sebagainya yang mana memang hal itu juga menjadi pelayan bandar udara. Nah, ini tadi seluruh charging ini tadi adalah charging yang pure memang untuk bisnisnya airlines atau bisnisnya penumpang. Tapi ada juga yang bisnisnya berupa konsesi atau pajak restoran yang seperti disampaikan Pak Prof tadi, itu juga menjadi pendapatan bandar udara. Tapi itu kan fokusnya bukan kepada transportasi udaranya, tapi lebih kepada ke fasilitas di hotel, di bandar udara tersebut. Misalnya ada hotel, terus ada restoran ABCDE, misalnya seperti itu. Itu salah satu pajak atau konsesi yang dibayarkan dari market kepada airport. Besarannya itu juga tergantung dari setiap airport berbeda, dari setiap luasan marketnya juga akan berbeda, harga yang market satu dengan market yang lain ataupun bandar udara satu dengan bandar udara yang lain.
atau biasanya kalau kita ngomong biaya sewa gitu ya, konsesi, sewa, itu sama saja. Terus juga kalau kita ngomong terkait penyimpanan pesawat udara yang tadi sampai Pak Prof juga sudah jelaskan, itu juga masuk ke dalam pendapatan pendapatan negara. Karena kenapa? Sebenarnya kalau penyimpanan pesawat udara itu letaknya di hanggar, bukan lagi kalau kita mengenal tempat parkir itu yang Bapak Ibu selama ini tahu, yang dia pesawat udara mendarat atau mau lepas landas itu dia di tempat parkir itu namanya apron. Nah, nanti ada lagi yang namanya untuk tempat perawatan pesawat udara, itu yang namanya hanggar. Di setiap bandar udara belum tentu semuanya ada hanggarnya. Itu tergantung juga dari maskapainya mau mendirikan atau membangun hanggarnya di mana. Misalnya kayak di Manado itu hanggarnya punyanya Merpati misalnya seperti itu. Nanti di Batam ada hanggarnya Lion misalnya seperti itu. Nah, itu semua termasuk juga terhadap tarif terhadap penyimpanan pesawat udara dalam penerbangan dalam negeri. Ada juga terkait yang terakhir adalah PJNP atau yang namanya tarif jasa navigasi penerbangan. Nah, di tarif jasa navigasi penerbangan itu terbagi menjadi dua saja Bapak Ibu. Untuk saat ini adalah en route charge sama terminal navigation charge atau TNC dan INC. Untuk en route charge itu tuh ditagihkan ada biaya, jadi road unit atau unit per road. Jadi misalnya dari Jakarta mau ke Manado gitu Bapak Ibu. Kalau kita misalnya tarik garis gitu, misalnya 300 nautical mile atau sekitar 500 kilo misalnya seperti itu. Kalau kita misalnya ya Bapak Ibu ditarik garis itu ternyata 500 kilo, itu enggak setiap kilonya ditagihkan, tapi per 100 kilonya yang ditagihkan. Jadi per 100 kilo itu dinamakan satu road unit. Nanti satu unit ini akan dikalikan dengan tadi berat pesawat udara, karena semakin berat pasti jumlah penumpangnya juga semakin banyak, yang bisa dibawa bagasinya juga semakin banyak, sehingga pendapatan dari maskapai tersebut juga banyak. Sehingga apabila tarif navigasi penerbangan itu dibebankan kepada semakin tingginya atau semakin beratnya pesawat udara, itu sudah logis saja seperti itu. Nah, itu untuk en route charge. Sedangkan untuk terminal navigation charge itu ditagihkan saat pesawat udara tersebut sudah masuk ke dalam radius 20 nautical mile atau sekitar 38 kilo lah Bapak Ibu sekalian. 38 sampai 40 kilo itu dia sudah masuk ke dalam terminal navigation charge. Di mana terminal navigation charge tersebut sudah ada faktor-faktor lain yang ditagihkan. Misalkan ada di dalam 20 nautical mile tadi sudah pesawat udara sudah setting untuk mendarat, misalnya setting untuk bagaimana saya harus menyeting alat bantu navigasi saya untuk pendaratan saya, sehingga ada alat bantu navigasi yang dikelola atau yang dimiliki oleh penyelenggara pelayanan navigasi penerbangan yang dipakai oleh pesawat udara secara tidak langsung, dalam hal ini oleh pilot secara tidak langsung. Karena kenapa? Harus ada sinkronasi. Jadi misalnya pesawat udara memiliki alat bantu navigasi, misalnya tadi saya jelaskan VOR, misalnya seperti itu, di ground, di alat bantu navigasi di darat harus juga memiliki VOR. Kalau keduanya atau salah satunya tidak punya, otomatis tidak ada juga alat bantu navigasi yang digunakan untuk mendarat. Sehingga dari sisi presisi pendaratan pesawat udara juga akan semakin kecil. Maka dari itu semakin bandar udara itu semakin lengkap alat bantu navigasinya, baik itu banyak sekali, saya nggak bisa sebutkan satu persatu misalnya alat bantu navigasi itu apa saja, tapi yang jelas dari situ akan menimbulkan suatu pendapatan atau charging yang notabene charging ini masuknya ke penyelenggara pelayanan navigasi penerbangan, yang otomatis juga akan berimpact kepada pendapatan negara. Mungkin saya rasa itu dulu Sri Karni, dan izin Pak Prof, kita selanjutnya bisa diskusi. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak Pak Eki, cukup
jelas ya. Kayak saya Baik, Prof, komentar silakan. ya. Monggo. Makasih. Bagus banget. Kita sepakat yuk bahwa kita itu konsentrasi pada drone banyak sekali. Saya sepakat sama saudara Eki tadi, barangkali itu pendapat mereka akan nanti bisa dikembangkan. Saya setuju itu harus kena biaya itu. Prinsipnya ada pelayanan, boleh pungut biaya. Kalau nggak ada pelayanan, nggak boleh pungut biaya. Karena itu nanti bisa dikembangkan pelayanan apa. Nah, cukup ada dalil tadi yang mengatakan dalam dunia penerbangan itu asas atau dalil tidak ada pungutan apapun juga kecuali ada pelayanan. Dan sebaliknya nggak ada pelayanan yang gratis. Makan siang itu nggak ada yang gratis. Jadi ini tolong dikembangkan, Saudara Haki. Itulah temuan Anda nanti kita bersama-sama dalam situ. Satu. Kedua, ini drone ini adalah teknologi baru yang sangat potensial. Oleh karena itu, pada forum ini kita utamakan masalah drone. Itu banyak sekali penggunaannya dari segala aspek. Saya baru menemukan gini, bahwa drone juga bisa untuk merawat pesawat udara. Pesawat udara itu harus dirawat. Dengan drone tadi bisa lebih cepat, hemat, akurat, dan sebagainya. Jadi sekarang drone tidak hanya untuk operasional saja, tapi juga untuk merawat pesawat udara. Itu kawan kita dari saat tadi, Mat Sarif Abdi dari Sulut itu bisa join us. Nanti dari drone itu kita bisa lihat dari aspek operasi, aspek teknis, aspek komersil, aspek hukum, dan negara segala segi. Dari Saudara Ahmad, mari kita gabung bersama. Ya, dengan kata lain, ya dengan moto kompaknya ya, jadi saling mengisi dan sebagainya itu. Masukan-masukan tadi bagus sekali. Dilihat dari segala segi. Jadi mungkin kita mengenai ini lebih kita utamakan adalah masalah drone. Jadi luas sekali dari berbagai segi nanti. Pada Saudara Eki tadi sudah ada pendapat yang baru. Jadi pakai akses perbankan tadi, ya pungut biaya, panjang ada services, apapun juga servicesnya, sehingga identik dengan pesawat udara biasa. Tadi pesawat udara biasa itu ada untuk pengangkutan dan sebagainya, itu ada aturannya. Harga untuk pendaratan, untuk parkir, untuk ya segala pelayanan yang dilakukan oleh perintah maupun itu ya dengan biaya. Kali itu merupakan suatu pendapat dari saudara, ya ditumbuh kembangkan dengan masukan-masukan yang lain. Saya juga baru masukkan tadi, saya baru dapat artikel mengenai drone untuk merapat pesawat udara. Pesawat udara itu harus dirawat. Ada prosedur perawatannya dan sebagainya itu.
pakai menggunakan drone dan sebagainya, lebih cepat, akurat, dan biaya mahal, biaya lebih murah, risiko lebih kecil. Oke. Itu adalah salah satu kegiatan itu. Jadi sekali lagi, mari kita kembangkan bersama. Belum aspek hukumnya itu ada kecelakaan. Siapa yang bertanggung jawab? Siapa yang harus tanggung jawabnya gimana? Konsepnya gimana? Dan sebagainya itu. Saya kira itu. Bagus sekali ini pertemuan hari ini. Karena itu menemukan ya masukan-masukan baru yang sangat bermanfaat buat kita semuanya. Kali lagi kita diskusi, kita kasih beritahu pada masyarakat bahwa itu teknologi maju yang sangat potensial, baik untuk dari segala segi. Tadi ada saya ditemukan sebagai sumber pendapatan negara. Jadi apapun juga yang dilakukan oleh yang pelayanan yang diberikan, saya bunga biaya. Hanya satu darah. Satu darah itu ya negara bayar, kemudian nyimpan bayar, pelayanan bayar, pokoknya semua pun apapun juga. Jadi saya gembira sekali hari ini pertemuan ini. Ya, sangat 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 positif saling kasih masukan. Karena Ahmad Syarif dari Abdi Sulut itu barangkali bisa gabung dengan kita itu. Kita kembangkan masalah drone. Drone adalah masalah yang akan datang. Drone adalah teknologi baru yang harus kita ikuti dan sebagainya. Kalau kita tidak mengikuti, tinggal di drone ditinggalkan. Ini yang bisa saya tanggapan dari pertemuan ini. Dan terima kasih kepada Bu acara dan sebagainya. Ya, saya kembalikan lagi pada Bu Sri, silakan. Baik, terima kasih Prof. Ya, mungkin kawan-kawan saya berikan sesi sharing atau masukan yang boleh diberikan kepada webinar kita pada siang hari ini terkait materi yang tadi sudah disampaikan terkait drone, pendapatan negara, IKN juga mungkin boleh ya Prof ya, walaupun itu masih yang kemarin karena drone juga mungkin bagaimana manfaatnya nanti untuk IKN yang terbaru. Boleh kawan-kawan ada yang ingin menanggapi? Monggo silakan. Atau ada yang ingin ditanyakan terkait masalah drone hari ini dan industri dan pariwisata? Kalau nggak ada yang nanya, saya yang nanya. Gini, Prof. Ini kan drone kan adalah sebuah teknologi ya, Prof ya. Tetapi kan kita melihat bahwa kalau kaitannya dengan hari ini bahwa akan menjadi industri yang akan berkembang di masa depan. Baik itu untuk mensupport seperti yang Prof bilang, untuk mensupport pertanian, kemudian bisa juga untuk mensupport pariwisata, kemudian untuk mensupport industri-industri lain. Nah, bagaimana mengkonsolidasi drone dan juga industri-industri yang akan berkembang yang berkaitan dengan drone itu? Karena kan harus ada pola-pola pengaturan seperti itu supaya misalnya urusan drone ini tidak saling berbenturan gitu. Gimana ya Prof terkait dengan hal itu? Misalnya drone untuk masalah pariwisata misalnya. Karena kan tadi ada tarif yang mungkin akan diberikan terkait dengan layanan-layanan yang akan diberikan oleh dalam hal ini penyedia tempat dan lain-lain. Itu gimana ya Prof? Apakah itu sudah bisa di mapping terkait dengan pengaturannya seperti itu? Mungkin itu saja sih Bu. Boleh Prof, boleh Pak Eki, boleh Pak Mat, silahkan. Dan kedua mungkin pertanyaan dari Mas Arkam. Silakan Mas Arkam. Baik, terima kasih Mbak Sri. Jadi menarik apa yang disampaikan oleh Pak Eki, Prof Martono, dan
Abang Mat Syarif tadi, saya menyimak tentang jadwal penerbangan yang diberikan kepada Asosiasi Penerbang Drone Indonesia. Nah, sebagaimana yang disampaikan oleh Pak Syarif tadi kan anggota yang di Manado sekitar kurang lebih 500 orang. Saya ingin melihat ini dari segi keamanan misalnya. Apabila ada anggotanya yang misalnya tiba-tiba tidak mematuhi SOP dari Asosiasi Penerbang Drone Indonesia, tetap menerbangkan drone itu pada saat jadwal-jadwal pesawat akan landing atau take off. Ini bagaimana untuk mengontrol situasi tersebut, Pak, agar traffic udara tetap aman dari gangguan drone. Terima kasih. Baik, mungkin boleh langsung ditanggapi, Prof, dari segi hukum, Pak Nat dari segi Ya, dari segi apa namanya tadi masalah teknis drone, dan Pak Eki mungkin dari sisi regulator. Silakan, biar saling mengisi. yang pasti bahwa ini adalah teknologi baru yang sedang berkembang. Dan tadi saya katakan bahwa ada penemuan teknologi tadi ya segera diatur untuk kesejahteraan umat manusia. Nah, sekarang ini secara teknis operasional dashboardnya komersil, dari segi komersil, secara teknis, dari operasi dan semuanya itu kan perlu diatur. Yang sekarang belum diatur, ya harus diatur dan begitu kita masukkan. Ya kita beritahu ini loh, ini. Bahkan saya usulkan bahwa diskusi-diskusi semacam ini disampaikan kepada pejabat bersangkutan. Kita beritahu ini loh, ini. Pakai nggak pakai bukan masalah, tapi pendapat kita begitu itu. Kenapa? Ini adalah masalah-masalah teknologi maju yang semuanya harus diikuti dengan aturan-aturan dan sebagainya. Jadi itu udah kalau dari segi jelas aturannya itu belum sempurna. Karena biasanya peraturan itu biasanya sesudah teknologi. Datangnya teknologi baru diatur untuk kesejahteraan umat manusia dan sebagainya. Jangan menyengsarakan gitu. Oleh karena itu pada forum ini saya selalu mengajak kawan-kawan itu, ya kita diskusi dan sebagainya. Tadi supaya bagi saya ada suatu masukan yang bagus. Katakan itu bagaimana pelayanan drone tadi belum dipungut dan sebagai sumber pendapatan. Nah itu kan ada dalilnya. Katakan bahwa kalau ada pelayanan boleh dipungut. Karena pelayanan apa aja tuh dan sebagainya. Bagaimana aturannya? Terus seperti misalnya ada kecelakaan. Bagaimana ini bisa tanggung jawab? Kecelakaan sudah terjadi di Kabupaten Pati, di Jawa Tengah. Sudah jatuh itu. Siapa yang bertanggung jawab? Bagaimana tanggung jawabnya? Siapa saja yang tanggung jawab? Sebagainya. Itu juga belum diatur dan sebagainya. Banyak sekali yang perlu diatur kembali dan sebagainya gitu. Ya, kalau kita tidak mengikuti ya gimana ya? Saya ditinggalan dengan teknologi maju. Saya kira gitu. Jadi pada kesempatan ini saya mau ajak kawan-kawan, mari kita belajar bersama. Sama saya juga belajar itu. Jadi praktek itu. Ya Pak Mat Syarif ya, kita sama-sama gabung dan sebagainya. Bapak punya pengetahuan tadi, ceritakanlah itu positif negatifnya dan sebagainya. Kita diskusikan bagaimana solusi. Kira-kira begitu. Ini pendapat saya. Saya merasa ya bahagia puas dengan hari ini ada masukan-masukan itu. Kebetulan saya juga sedang menemukan itu. Ternyata bahwa drone itu bisa membuat merawat pesawat udara. Pesawat udara kan harus dirawat dan sebagainya.
sedikit kumpulkan jadi bukit bersama. Sekian dan terima kasih. Ya, saya ingat pertanyaan dari teman tadi. Mohon izin Pak Prof, Bu, Eki. Halo. Ya, silakan Pak, silakan ditanggapi. Ya, kalau saya ambil control case aja di Manado untuk yang pertanyaan tadi. Itu memang kami sadar bahwa memang pernah juga saya diskusi sama salah satu pilot penerbang pesawat batik waktu itu. Saya sempat tanya dia, kenapa sih drone, apakah sepengaruh apapun, pengaruh bagaimanapun drone terhadap penerbangan atau terhadap pesawat yang Anda bawa? Dia hanya katakan bahwa kami pilot itu kalau cuaca buruk itu mereka punya prosedur yang bisa mereka melewati kalau terjadi cuaca buruk. Tapi kalau drone mereka takut. Maka itu maka di kepala saya ternyata drone ini memang tidak sembarangan harus diterbangkan sebenarnya. Harus memang kita punya persiapan minimal pengetahuan tentang bagaimana mengendalikan drone, kemudian bagaimana kita paham terhadap aturan yang sudah ada, yang regulasi yang dikeluarkan itu pasti penting. Nah, saya bicara ke teman-teman di Manado. Setiap menerbangkan drone, tolong kalian beritahukan minimal di grup titik koordinat Anda teman-teman akan melakukan penerbangan. Kalau memang itu tiba saat, tiba akal ya. Biasanya job-job di Manado itu malam kita nego, besok pagi kita terbang. Nah, untuk izin ini agak susah kalau kita masih mau menerapkan izin yang memang harus dilakukan, wajib dilakukan. Makanya itu mungkin ada satu kebijakan dari teman-teman di Airnav juga terhadap pilot-pilot drone seperti ini. Nah, namun kami dari asosiasi sendiri menghimbau teman-teman supaya menginstal satu aplikasi flight radar di HP mereka sehingga bisa monitor pesawat yang akan lewat di koordinat terbangnya dia tersebut. Jadi biasanya kita diarahkan dari teman ATC juga yang kalau saya malamnya biasa saya sampaikan bahwa ada teman ini yang mau terbang besok di daerah sini tidak sempat mengurus izin terbangnya, mohon izin kalau diperbolehkan itu nanti dipantau bersama. Nah itu biasanya dapat ada kebijakan seperti itu. Cuma juga kan dari resiko Pak. Resiko ini tidak bisa kita kawal terus bahwa memang pilot ini benar-benar menjalankan instruksi. Jadi buat sekalian juga saya himbau di sini buat teman-teman yang lain itu untuk benar-benar menjalankan aturan yang memang sudah dikeluarkan oleh pemerintah karena aturan ini untuk keselamatan kita bersama. Seperti itu kira-kira Pak, untuk kira-kira kalau pertanyaan tadi mungkin yang saya tangkap bagaimana penanganan di Manado terhadap ruang udara yang digunakan oleh drone. Dan kami juga punya beberapa spot tempat menerbangkan drone kalau kita terbang bersama itu mungkin dalam 1-2 hari ini kami akan menyurat ke LPNI untuk membebaskan tempat itu mungkin selama beberapa bulan ke depan. Kira-kira itu dulu Pak. Terima kasih Pak. Baik, sama-sama. Untuk informasi, saya ambil alih untuk sementara moderator dari Bu Sri karena sedang dalam perjalanan. Kami persilakan kepada rekan-rekan yang lain apabila ada yang ingin mengajukan pertanyaan terkait drone ataupun industri pariwisata. Silakan Bapak Ibu. Atau bisa juga menuliskan pada pesan chat. Jadi kita sambil berdiskusi ya Prof ya. Seberapa penting kira-kira Prof drone ini ke depannya untuk menumbuhkan industri pariwisata yang ada di Indonesia Prof? Ya, pariwisata kan banyak sekali. Tadi aja beberapa contoh ada. Ya nanti kita ambil ya.
kita bahas lebih lanjut. Ya, kita bahas lebih lanjut. Nah, Baik, terima kasih. luas banget sih turun untuk kepentingan pariwisata itu. Ya, Satu pertanyaan lagi untuk Pak Syarif, kita diskusi ya Pak ya. Karena dulu pernah ada memang webinar tentang air traffic control, yang mana pada saat itu narasumbernya kalau tidak salah Pak Elvi Amir menyampaikan bahwa drone komersil itu ketinggiannya dibatasi, beda dengan drone militer. Nah, yang pengalaman Bapak sampai saat ini, maksimal ketinggian dari drone yang Bapak terbangkan dan anggotanya Bapak itu sekitar berapa Pak dari permukaan laut? Kalau kita pilot drone itu ambil dasar terbang itu dari AGL-nya, dari posisi terbang kita, bukan dari MSL-nya. Kalau kita terbang dari gunung, nah ini yang jadi polemik dari teman-teman juga, yang dia kan 400 feet itu sekitar 120 meter yang diperkenankan untuk terbang drone paling tinggi. Itu pun kalau di luar batas KKOP-nya. Tapi kalau sudah dekat bandara itu ada ketentuan sendiri tinggi terbangnya berdasarkan jalur terbang pesawat di saat mendarat atau take off. Seperti itu. Kemudian kalau saya sendiri itu pernah di Kalimantan itu menggunakan lidar. Kalau lidar justru kalau terbang tinggi juga dia untuk deteksi deltanya, deteksi objek itu bisa juga, cuma kita yang susah mengolah datanya. Biasanya orang menerbangkan drone itu untuk mapping, dia mengambil terbang tinggi itu untuk mengcover wilayah biar bisa lebih besar capture-nya. Tapi sebenarnya kalau kita terbang rendah bisa juga dilakukan mapping, cuma wilayah area pengambilan kita itu kecil. Jadi kita mengorbankan baterai yang sangat banyak. Nah, itu perlu juga kita diskusikan seperti itu. Memang untuk ketinggian 120 sampai 200 itu masih bisa untuk di daerah mungkin di luar KKOP yang tidak ada jalur penerbangannya. Kalau kami di Manado ini rata-rata menggunakan drone kalau di batas ketinggian yang dikeluarkan oleh pabrik itu tidak ada batas. Jadi bisa terbang sampai 1000 meter itu bisa dari AGL. Nah, cuma biasanya kami anggota kami juga itu sudah sadar dan paham bahwa kita setting di awal itu jangan lewat dari 120. Jadi ada settingan drone-nya itu, ada settingan ketinggian itu kita harus paling maksimumnya 120, sehingga di saat batas 120 itu ada notif yang muncul. Anda terbang sudah terlalu tinggi, termasuk juga jarak. Jarak itu kita bisa notif lagi, Anda terbang sudah terlalu jauh dari batas yang apakah kita menggunakan pilos apa bilos gitu. Kalau saya sendiri masih untuk terbang-terbang tipis-tipis masih menggunakan Mavic 2 Pro pentempat. Tapi kalau untuk mapping besar paling menggunakan Vitol sama lidar. Baik Pak, berarti sampai saat ini sosialisasi terus dilaksanakan Pak ya di Manado, karena banyak juga penerbang-penerbang drone yang tidak memiliki sertifikasi, misalnya membeli dari internet, dan itu menurut saya membahayakan penerbangan ya Pak ya, karena bahkan tali layang-layang pun bisa menjatuhkan sebuah helikopter. Jadi ini harus Bapak sosialisasi terus di Manado supaya para pemula atau anak-anak muda yang ingin menerbangkan drone bisa menyadari akan bahaya atau gangguan terhadap traffic penerbangan Pak. Kalau di Manado sendiri itu hampir tiap hari kita di grup itu sharing. Kalau kita punya grup sendiri untuk OSTC Sulawesi Utara, itu ada juga di masing-masing daerah ada grup itu. Tapi kalau yang rutinnya itu tiap bulan ada. Tiap bulan ada Zoom. Ada Zoom teori seluruh Indonesia itu ada. Yang dilaksanakan oleh APDI Pusat bekerjasama dengan dari DKPPU. Dari Kementerian Perhubungan. Itu tiap bulan ada terus. Pokoknya baik, kalau Pak, yang terbang aman-aman itu pasti
bagus lah. Tapi kalau yang hanya ngambil apa modal nekat ini yang paling susah kita telusuri. Tapi kalau dia sudah ikut sertifikasi di APDI itu paling kita tahu siapa dia yang terbang yang bikin kesalahan, kita pasti tahu. Tapi kalau di luar itu, Pak, ini yang menjadi apa pilot-pilot liar. Seperti itu kira-kira, Pak. Terima kasih, Pak. Ya, terima kasih Bapak atas penjelasannya. Prof, karena waktunya juga bisa 14 menit, barangkali bisa untuk kita closing statement. Prof, silakan closing statementnya, Prof. Ya, minta izin nih. Silakan, Diri. Prof. Yang mau undur diri ini istirahat. Baik, Prof. Apa ada closing statement, Prof? Sebelum kita mengakhiri sesi pertemuan webinar pada sore hari ini, Prof. Ya, kita akhiri aja ini. Mau istirahat dulu ya. Saya ucapkan terima kasih pada Kapten dan stafnya. Saya gembira sekali pertemuan ini. Saya menemukan hal-hal yang baru. Jadi sekali lagi, ini drone itu merupakan target kita bersama. Itu potensinya sangat besar sekali. Dari segala segi nanti kita bicarakan lebih teknis, komersil, bom, dan sebagainya. Banyak nanti kita. Dan akhirnya saya ucapkan terima kasih semua pihak yang telah menambah itu masukan-masukan. Dikit-dikit lawan-lawan jadi bukit. Ya, dan terima kasih. Baik, terima kasih. Itulah tadi pemaparan dari Profesor Dr. Martono selaku narasumber kita pada siang hari ini, Bapak Ahmad Syarif dan Bapak Eki Atmaja. Terima kasih atas sharing ilmunya pada siang hari ini. Kami informasikan bahwa Wawasan Hukum Nusantara mengadakan webinar tetap setiap hari Senin, Kamis, dan Jumat. Saya Arkam Bakri selaku Ketua Umum Wawasan Hukum Nusantara mengucapkan terima kasih kepada seluruh peserta yang berpartisipasi pada sore hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Terima kasih, Prof. Prof. Terima kasih, Ya, Pak. Prof. Waalaikumsalam. Terima Pak kasih. Mario. Salam kompaknya. Assalamualaikum.